Ya, ini adalah hasil tangkapan ngobor ya lur. Hasil tangkapan ngobor selama 2 malam ngobor di sawah ya. Jadi ngobor di sawah itu lebih gampang dapat belutnya daripada ngobor di rawa-rawa, karena rawa terlalu dalam dan gak kelihatan dasarnya, maka hasilnya juga nggak sebesar ngobor di rawa, atau istilahnya ngurek di rawa mancing ya. Jadi kalian jangan tanyakan babon sawah itu yang paling besar ya 1 jempol kaki orang dewasa itu ya. Ini adalah spill hasil dari ngobor selama 2 malam di sawah. Nah, dunia botani akan memberikan tips-tips agar teman-teman saat ngobor itu tidak zonk, pulangnya tidak membawa belut yang banyak. Ini saya lakukan berdasarkan pengalaman ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya saat pergi ngobor di sawah. Pastikan beberapa tips ini teman-teman hafal dan bisa mengaplikasikannya sendiri. Beberapa tips yang dunia botani lakukan yaitu ada 5 ya. Ada 5 tips yang dunia botani saat mau pergi ngobor. Yang pertama, siapkan alat. Nah, alat ini sangat penting buat ngobor. Apa saja alat-alat yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentunya karena kita pergi ngobornya pada malam hari, kita butuh senter ya. Senter jenis apapun boleh, nggak apa-apa, yang penting nyala. Dan juga harus diperhatikan nyala senternya itu minimal 3 jam ya, minimal 3 jam. Senter itu harus nyala minimal 3 jam. Kenapa kok 3 jam? Karena anggap saja kita jalan-jalan di tengah sawah ya kan, malam hari di tengah sawah gelap gulita, itu 2 jam itu sudah capek rasanya ya, jalan kaki muter-muter sawah keliling kesana kemari 2 jam loh, bayangkan jalan kaki loh, 2 jam jalan kaki di sawah pada malam hari. Maka perlu baterai yang nyalanya 3 jam. Kenapa kok 3 jam? Siapa tahu 2 jam teman-teman nggak capek dan belum begitu puas ngobornya, itu bisa ditambah itu 1 jam lagi misalnya. Nah itu ya, itu yang pertama. Alat yang perlu dipersiapkan adalah senter kepala ya, senter kepala yang nyalanya 3 jam. Alat yang kedua adalah gunting belut atau parang atau capit, terserah. Kalau saya sih rekomendasinya capit belut. Supaya apa? Supaya belutnya tidak cepat mati saat kita tangkap. Beda sama parang. Kalau parang kita tebas bisa mati tuh, terbelah jadi 2 tubuhnya. Tapi kalau pakai capit belut atau gunting belut, itu ditangkap masukkan ember, 1 minggu 2 minggu dia bisa bertahan, bisa hidup selama kita ganti airnya ya. Kita ganti airnya setiap 1 hari 1 kali. Kemudian setelah alat tadi sudah ada, yaitu senter, yang kedua pecapit belut, yang ketiga adalah wadahnya kalau saya pakai ember ya, pakai ember bekas cat yang ukurannya besar 25 kilo, yang besar pokoknya, ember yang ukurannya besar 25-50 itu, yang warnanya putih gitu ya. Kenapa kok dipilih ember yang besar? Kalau ember yang besar, setelah kita tangkap belut dan memasukkannya ke dalam ember, belutnya tidak lompat, belutnya tidak keluar dari ember. Kalau embernya kecil, setelah belut ditangkap dan dimasukkan ke ember, maka belutnya akan keluar kembali. Nah, kalau sudah keluar biasanya susah banget ditangkap ya, karena bergerak di dalam air itu cepat banget, set, ya. Bahkan bisa masuk ke dalam lumpur kembali. Nah, ini yang membuat hasil tangkapan zonk ya. Jadi kita tidak dapat belutnya, malah keluar. Oke, alatnya tadi sudah komplit ya. Senter, gunting belut atau capit belut, dan yang ketiga adalah ember untuk wadah. Ketiga ini sudah minimal. Apakah boleh ditambah lagi? Boleh. Misalnya teman-teman bawa jas hujan, karena hari ini musimnya musim hujan, boleh ditambah bawa jas hujan. Jas hujan itu fungsinya adalah ketika saat kita ngobrol kok tiba-tiba hujan,
kita pakai dan pulang. Nah, pulangnya ini kan nggak kehujanan, secara otomatis kita akan terhindar dari penyakit, nggak sakit lah, nggak demam. Boleh ditambah jas hujan atau bawa handphone, boleh ya, karena handphone itu untuk jaga-jaga bila mana di tengah perjalanan tiba-tiba senternya mati, di tengah sawah yang gelap gulita tiba-tiba senternya mati. Lah ini repot kalau kita tidak bawa alat cadangan untuk penerangan. Nah, jika alatnya sudah komplit, sudah cukup ya. Tips yang kedua apa? Tips yang kedua adalah waktu pemberangkatan. Kapan waktu-waktu yang bagus untuk berangkat pergi ngobor? Ada dua waktu yang bagus buat ngobor. Yang pertama adalah habis maghrib atau setengah 7 ya, setengah 7. Biasanya dunia botani itu pergi ngobor setengah 7. Kenapa kok setengah 7? Waktu baru matahari tenggelam. Nah, alasannya gampang. Waktu matahari tenggelam, belut-belut yang ada di sarang itu semuanya keluar. Ngapain keluar? Cari makan tentunya. Makanan yang biasa mereka makan adalah yang pertama cacing, yang kedua ikan-ikan kecil, yang ketiga katak kecil, yang keempat bisa cacing ya tadi udah ya, keong. Nah, itu ya. Mereka cari makan pada malam hari setelah habis maghrib. Nah, waktu yang kedua adalah jam 2 atau jam 3 dini hari. Bahasa kita itu kloter kedua. Kloter pertama itu habis maghrib, kloter kedua itu jam 2 atau jam 3 dini hari. Mereka juga akan keluar lagi untuk mencari makanan. Nah, itulah ya, tips yang kedua adalah waktu berangkat untuk pergi ngobor. Tadi alatnya sudah komplit, waktunya pas, jam setengah 7 kalau enggak jam 2. Nah, tips yang ketiga adalah pastikan suasana saat malam hari itu gelap gulita. Jangan saat bulan purnama. Kalau di langit ada bulan purnama, otomatis belutnya tidak akan keluar dari sarang. Mereka akan berdiam diri di dalam sarang sembari menunggu makanannya lewat. Jadi dia hanya keluar kepalanya aja itu loh, dongol gitu ya. Dan juga jangan berangkat saat hujan ya, dilarang sekali karena bahaya saat ngobor hujan-hujanan. Yang pertama bisa sakit, yang kedua bisa tersambar petir, yang ketiga terseret banjir. Nah, kita khawatirnya di situ kalau kita berangkat saat hujan. Tadi udah ya, yang pertama alatnya udah komplit, yang kedua waktu pemberangkatan sudah pas, yang ketiga suasana malamnya harus gelap gulita, yang keempat adalah cari spot atau tempat atau sawah yang airnya tidak begitu dalam dan tidak begitu dangkal. Artinya sawah itu terendam air. Dan pastikan juga airnya tidak keruh, jernih ya. Kalau keruh biasanya belutnya nggak kelihatan saat kita pergi ngobor. Nah, yang keempat tadi, sekarang yang kelima. Yang kelima, saat kalian atau pergi ngobor sudah di tengah-tengah sawah atau mau berangkat di sawah, lihat ternyata sudah ada nih orang-orang yang pergi ngobor jam-jam tertentu. Misalnya habis mari berangkat, ternyata di tengah sawah sudah ada orang. Kalian lihat, kalau arahnya dari arah selatan, maka kalian jangan ke arah selatan, tapi ke lawan arah, misalnya ke barat atau ke timur atau ke utara. Supaya apa? Supaya hasil ngobornya itu maksimal. Jangan sampai kita pergi ngobor yang itu ternyata bekas pengobor orang lain. Ciri-cirinya apa? Di sawah itu di pinggir-pinggirnya ada jejak kaki baru ya. Jejak kaki baru bisa dilihat dari air yang keruh di bekas jejak kaki. Nah, itu ya. Jadi tips yang kelima adalah saat sudah di tengah sawah, pastikan jangan searah dengan pengobor lain. Jika ada pengobor yang di sebelah selatan, teman-teman pergi ke sebelah utara. Jika ada pengobor di sebelah barat, teman-teman pergi ke arah timur, dan seterusnya seperti itu. Itulah 5 tips dan trik yang biasa digunakan oleh dunia botani saat pergi ngobor agar hasilnya tidak zong. Pulang ke rumah bawa belut minimal ya setengah kilo, syukur pisan 1-2 kilo. Itu tergantung dari tips-tips yang bisa
digunakan oleh teman-teman saat pergi ngobor itu ya. Yang pertama tadi kesimpulannya alat harus komplit, yang kedua waktu berangkat, yang ketiga suasana malam hari, yang keempat adalah titik atau tempat untuk ngobor, yang kelima adalah jika ada pengobor lain jangan ikut yang searah. Artinya kalau dari arah utara selatan bekas ngobornya itu jangan ke selatan, kita hanya buntut dan ikuti jejaknya. Nah itulah tips-tips yang bisa dipegang, bisa dijadikan pedoman oleh teman-teman saat pergi ngobor. Oke, ikuti terus informasi-informasi menarik lainnya dari dunia botani. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya channel dunia botani semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Oke, terima kasih di lain kesempatan, dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, sekian, selamat sore, semoga beruntung.